Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral kaumul muslimin, jamaah kajian syarah hadis sahih yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada episode ketiga yang lalu, Ustadz sudah menyampaikan materi mengenai tragedi atau fenomena kebakaran di LA, musibah, ujian, ataukah azab. Pada kesempatan kali ini atau pada saat kajian kali ini, Ustadz ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan mengenai bab bercanda. Bercanda ala Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentunya ma'asyiral kaumul muslimin, tentunya banyak di antara kita yang belum mengetahui bagaimana sih bercandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk mari kita menyimak kajian dari Ustadz. Ini kajiannya bersumber dari dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadis Al-Bukhari. Ma'asyiral kaumul muslimin, jamaah kajian syarah hadis sahih yang berbahagia. Di era masa kini, banyak di antara kita yang kemudian bercanda. Ada yang bercanda berlebih-lebihan, sampai mengumpat, sampai menghardik, bahkan sampai menghina dan merendahkan sahabat atau saudaranya sesama muslim. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa dahulu sebenarnya beliau sudah mengajarkan. Sebenarnya beliau itu sudah memberi contoh bagaimana canda-canda yang dibenarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu jamaah sekalian, yuk mari kita konsen terkait hal ini. Jangan sampai kita bercanda, kemudian canda kita ingin menjatuhkan saudara kita. Jangan sampai kita bercanda, kemudian canda kita, istilahnya kalau dalam bahasa Sunda itu garing. Jangan pula kita kemudian bercanda sehingga canda kita mematikan semangat saudara kita atau teman-teman kita yang sebahaya. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Di era masa kini kita sering dan pasti banyak mendapati sebuah program khusus yang mana di situ dibuat sebuah kegiatan khusus, ya misalnya ada stand up comedy, kemudian ada lawak-lawak, ya yang mana di situ ada komeng,
ya, kemudian di situ ada cak lontong, ya, kemudian dan teman-teman lain sebagainya, ya, yang mana semuanya mereka itu adalah para pelawak yang sangat terkenal di negara Indonesia ini. Kalau kita mau melihat, ya, sebagaimana tayangan-tayangan yang sudah tayang di televisi-televisi nasional, ya, tentunya kita terkadang melihat beberapa candaan-candaan yang memang kadang agak berlebihan. Candaan-candaan yang ingin atau yang secara tidak langsung mematikan karakter seseorang. Candaan-candaan yang mana candaan itu dapat merusak suasana yang tadinya mungkin suasananya happy, enjoy, kita bisa saling menikmati, kita bisa saling berkumpul, saling bertukar pikiran, saling refreshing, ya, saling merefresh pikiran dan hati kita. Namun ketika bercanda itu diarahkan kepada sebuah penghinaan, maka hal itu akan membuat suasana menjadi mati. Suasana yang tadinya hidup, penuh dengan canda tawa, penuh dengan sukaria, kemudian menjadi keheningan. Yang mungkin ketika ada seseorang yang kemudian merasa terkena maksud dari canda itu, maka dia akan menjadi marah atau emosi. Untuk itu jamaah sekalian, yuk mari kita melihat sebagaimana yang ada di dalam kitab ini, kitab Al-Adabul Mufrad, bagaimana canda yang dibenarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hadis yang menerangkan terkait bercanda ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, di dalam bab al-muzah, bercanda itu ada 5 hadis. Kemudian di dalam kitab al-mizahu ma'as sobiyyi, bab al-mizahu ma'as sobiyyi, itu ada 2 hadis. Sehingga ada 7 hadis yang menerangkan kepada kita bagaimana bercanda yang dibenarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang pertama, yakni haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala haddatsana Ayyub an Abi Kilabah an Anas bin Malikin atan nabiyyu ala ba'di nisa'ihi wa ma'ahunna Sulaim. Faqala ya Anjashah ruwaidan sawqaka bil qawarir. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Musaddad. Musaddad ini adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Kemudian Musaddad mendapatkan riwayat ini dari Ismail. Kemudian Ismail mendapatkan riwayat ini dari Ayyub, dari Abu Kilabah, dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama beberapa istrinya, dan bersama mereka ada sahabiyah yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini, kalau jamaah sekalian, kalau di masa kini ini dikenal dengan istilah biduan. Nah, orang yang suka menyanyi. Tapi mohon maaf ini jamaah sekalian, ini Ustadz perlu luruskan. Biduan yang saat ini dengan biduan pada masa Rasulullah SAW itu jelas jauh sekali dari konteksnya. Jauh sekali dari realitasnya. Kalau biduan pada masa Rasulullah SAW menutup aurat serapat-rapatnya.
ketika berpakaian tidak menggambarkan lekuk tubuhnya. Ketika bernyanyi maka tidak memancing-mancing nafsu lawan jenisnya. Tapi lain jemaah sekalian, biduan zaman sekarang, na'udzubillah, sudah pakaiannya seksi, ya, kemudian menggambarkan lekuk tubuh, kemudian nyanyinya sengaja dipancing-pancing untuk memancing nafsu syahwat kita. Nah, jadi jamaah sekalian, perlu Ustadz tegaskan, biduan pada masa Rasulullah itu berbeda dengan biduan pada masa saat ini. Namanya Ummus Sulaim. Lalu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anjasyah, ruwaidan sauqaka bil qawarir. Nah, jadi ceritanya ini Nabi dan para istri Nabi ini sedang datang kepada sahabat Anas bin Malik dan mereka sedang menaiki unta. Dan untanya itu diiringi dengan alunan musik. Yang menyanyi itu adalah Ummus Sulaim. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Sebelum kita beranjak ke pembahasan selanjutnya, mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Ma'asyiral kaumul muslimin, jamaah kajian syarah hadis sahih yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Lalu setelah baginda Rasulullah SAW menaiki unta sambil diiringi lantunan musik oleh Ummus Sulaim, maka kemudian baginda Rasulullah SAW berkata kepada Ummus Sulaim, ya Anjasyah, ruwaidan sauqaka bil qawarir. Kamu jalannya lambat, ya sekalian lambatin aja gitu, seperti itu kata Rasulullah SAW sambil bercanda. Jadi Rasulullah SAW mengetahui kalau namanya Ummus Sulaim ini seorang anjasah, ya. Anjasah ini yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki suara yang merdu, yang melantunkan nyanyian huda. Nah, seperti itu. Itu adalah anjasah. Ya, makanya kemudian istilahnya ya anjasa itu sebenarnya kalau di masa kini itu adalah istilah biduan. Wahai biduan, wahai anjasa, kamu bernyanyi dan berjalan lambat-lambat, maka ya sekalian lambatkanlah saja gitu jalanmu, seperti itu. Lambatkanlah saja lagumu, seperti itu kata baginda Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti Rasulullah SAW menghina seorang anjasa ini, seorang Ummus Sulaim ini, bukan. Tapi maksudnya biduan ketika dia sambil bernyanyi, kan biasanya dia, apalagi ini untanya Rasulullah SAW itu kan sambil berjalan, ya. Maka kemudian dia pun biduannya ikut berjalan. Maka kata Rasulullah SAW ketika berkata, ya Anjasyah, wahai biduan, bernyanyilah secara pelan-pelan dan juga berjalanlah secara pelan-pelan, maksudnya ya biar gerakan unta pun menyeimbangi dengan atau seirama dengan lagu, seperti itu jamaah sekalian. Jadi saking Rasulullah SAW pengen memuliakan Ummus Sulaim sampai menggunakan istilah ya Anjasyah, seperti itu. Ya Anjasyah, ruwaidan sauqaka bil qawarir. Kamu udah pelan-pelan, ya pelan-pelan kan sekalian gitu, jangan terlalu terburu-buru, seperti itu. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kemudian, nah, kalau misalnya kita tafsirkan hadis ini,
Ya, ini mohon maaf sebelumnya akan Ustadz sampaikan ya. Jadi hadis ini merupakan hadis sahih yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya, nomor hadis 78. Juga ada di dalam kitab Adab ya, Sahih Al-Bukhari bab syair, rojas dan huda ya, nomor hadis 90. Kemudian hadis ini juga terdapat di dalam Sahih Muslim nomor hadis 43, kitab keutamaan bab kasih sayang Nabi terhadap kaum wanita. Hadis nomor 71. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi hadis ini adalah hadis sahih, yang mana hadis ini secara tidak langsung ya memberi kita isyarat bahwasanya sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai musik. Nah ini jamaah sekalian. Jadi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara pribadi dan beberapa istri Nabi yang sedang menaiki unta itu sebenarnya mereka itu secara tidak langsung menyukai musik. Makanya Ustadz ini agak sanksi dengan hadis-hadis yang menerangkan akan haramnya musik. Karena hadis ini sahih, muttafaq alaih, terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika menaiki unta pernah diiringi dengan lantunan musik yang dinyanyikan oleh Ummu Sulaim. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ketika hadis ini kita bawa kepada era masa kini, bagaimanakah bercanda yang dibenarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Misalnya, kita melihat siput, ya, siput ini jalannya pelan-pelan sekali. Kita melihat kancil, jalannya ini kencang sekali, larinya kencang sekali. Tentunya kita boleh, misalnya kita mencandakan seseorang yang mana dia itu geraknya kok lambat, seperti itu. Maka kemudian dipersepsikan dengan siput. Misalnya, hei fulan, kamu kok lambat banget sih seperti siput. Nah, seperti itu. Kalau kita contohkan dalam bercanda ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu boleh. Nah, tapi jamaah sekalian, ini tidak boleh dilakukan untuk menjatuhkan martabat seseorang. Ini perlu Ustadz garis bawahi. Tidak boleh sekali-kali ini dilakukan untuk menjatuhkan ya martabat seseorang. Tapi tujuannya untuk memotivasi misalnya bawahan kita. Misalnya ada seorang bos yang agak sedikit menyindir bawahannya biar lebih agresif gerakannya. Misalnya, ya fulan, kok kamu kerjanya lambat sekali sih? Kamu kok kayak siput kerjanya. Nah, seperti itu, ya tujuannya bukan ingin menjatuhkan si fulan, tapi tujuannya untuk memotivasi si fulan agar kinerjanya menjadi lebih baik, seperti itu. Ya sama seperti tadi Rasulullah SAW berkata kepada Anjasa, wahai Anjasa, kamu jalannya pelan-pelan, kamu nyanyinya pelan-pelan. Ya sudah sekalian pelan-pelan sekalian. Itu seperti itu. Jadi boleh ya kita mengibaratkan sesuatu, tapi tidak boleh ya, tidak boleh untuk tujuan menjatuhkan martabat seseorang ya, atau martabat teman kita atau saudara kita sesama muslim. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Atau misalnya ketika kita ingin memberi reward dalam bentuk ucapan kepada bawahan kita atau karyawan kita. Kemudian kita memberi hadiah, misalnya kita sebagai atasan memberi hadiah misalnya reward uang tunai 1 juta plus yang
karyawan terbaik ini berbicara di depan teman-temannya, ya, teman-teman kerjanya, rekan-rekan kerjanya. Kemudian bos menyampaikan, alhamdulillah, jadi si fulan ini merupakan karyawan terbaik pada bulan ini. Kinerjanya secepat kilat. Nah, seperti itu. Jadi mengibaratkan kinerjanya itu cepat, kilat, tangkas dan sebagainya. Nah, seperti itu boleh-boleh saja dilakukan, ya. Nah, yang mana tujuannya untuk memotivasi. Jadi sekali lagi Ustadz tegaskan, Rasulullah SAW berkata kepada seorang Ummu Sulaim, itu tujuannya bukan untuk merendahkan martabatnya, tapi menjaga martabatnya, kemudian memuliakannya. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kemudian hadis yang kedua, yakni hadis dari hadis dari Sodaqah. Qala akhbarona Mu'tamir an Habib Abi Muhammad an Bakar bin Abdullah qala kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahuna bil bittihi fa idza kanat al haqaiqu kanu humur rijalu. Nah, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, di dalam kitab Adabul Mufrad, bahwasannya Sodaqah menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Mu'tamir memberitakan kepada kami dari Habib, dari Bakar bin Abdullah, dia berkata, Bakar bin Abdullah berkata, bahwasannya para sahabat Nabi biasa lempar-lemparan dengan semangka, namun dalam masalah kesungguhan, maka merekalah sosok yang tangguh. Nah, jadi jamaah sekalian, sahabat itu ternyata bercanda pada masa dahulu kala, ya. Sahabat itu bercanda, ya, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Jadi para sahabat Nabi zaman dulu itu ketika bercanda itu kadang lempar-lemparan kulit semangka seperti itu. Tapi lempar-lemparan kulit semangka ini tidak sampai mengenai badan atau wajah sahabat yang lain, jamaah sekalian, seperti itu. Jadi biar kelihatan seru gitu. Jadi sahabat diajak Nabi untuk bercanda, ya, untuk bersendau gurau dengan cara lempar-lemparan kulit semangka, ya. Tapi ya konteksnya lempar-lemparan ini tidak boleh mengenai badan, apalagi mengenai wajah. Ma'asyiral kaumul muslimin, jamaah kajian syarah hadis sahih yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Mari kita simak tayangan yang berikut ini. Ma'asyiral kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Hadis ini, lempar-lemparan kulit semangka, kalau misalnya kita tafsirkan, kita interpretasikan kepada era masa kini, misalnya yakni berupa permainan game. Ya, bermain game. Bermain game ini bukan game pakai gadget, jamaah sekalian, ya. Bermain game, istilahnya ada ice breaking, ya, ice breaking atau permainan game. Biasanya kalau kita ngikuti sebuah pelatihan itu kan ada ice breakingnya. Nah, seperti itu. Jadi ice breakingnya misalnya membangun kekompakan tim, misalnya. Ice breakingnya misalnya membangun kepercayaan diri, sebuah kepercayaan diri, membangun optimisme dan sebagainya. Itu boleh dilakukan. Nabi juga melakukan itu. Misalnya berupa lempar-lemparan kulit semangka, itu untuk membangun kekompakan, untuk menghidupkan suasana, bukan untuk
membuat suasana menjadi runyam seperti itu jamaah sekalian ya. Itu kalau kita tafsirkan kepada era masa kini. Ice breaking, kemudian permainan game yang mendidik seperti itu. Bukan, mohon maaf ini Ustadz bukan menafsirkan Mobile Legend ya, bukan jamaah sekalian. Bukan game-game yang ada di gadget kita ya, tapi permainan yang menghidupkan suasana atau kegiatan yang menghidupkan suasana. Itu yang Ustadz maksud. Jadi boleh misalnya membuat sebuah permainan game, di situ nanti dibentuk kelompoknya ini saling kerjasama antara satu dengan yang lain, kemudian saling support ya. Misalnya yang paling kelihatan banget itu pakai balon misalnya jemaah sekalian. Jadi misalnya orang pertama, orang kedua di sela-selanya dikasih balon, orang ketiga sela-selanya kasih balon, orang keempat sela-selanya dikasih balon. Jadi orang pertama sampai orang ke-6 yang paling belakang itu mereka kerjasama agar bagaimana caranya balon itu tidak jatuh ke tanah. Nah seperti itu, ice breaking seperti itu yang dimaksud oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bercanda dalam bentuk perbuatan. Ma'asyiral kaumul muslimin yang berbahagia. Adapun hadis yang selanjutnya, yakni hadis yang ketiga, bahwasanya Muhammad bin As-Sabah qala hadatsana Khalid huwa ibnu Abdullah an Humaid At-Tawil an Anas bin Malik qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahmiluhu faqala ana hamiluka ala waladin naqah. Qala ya Rasulullahi wa ma asna'u bi waladin naqah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hal talidul ibila illan nuq. Nah. Jadi tadi hadis yang kedua itu adalah hadis yang sahih ya. Ini terdapat disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, dan ini hadis yang ketiga juga hadis hasan ya. Kalau hadis yang ketiga ini adalah hadis hasan. Kemudian hadis yang keempat ini adalah hadis sahih karena terdapat di dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor hadis 84 dan nomor hadis 40. Begitu pula terdapat di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 25 dan 57. Babnya tentang hadis sendau gurau ya. Jadi Imam At-Tirmidzi memberi nama babnya hadis tentang sendau gurau. Sendau guraunya Rasulullah SAW. Artinya ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Lalu sahabat itu meminta Nabi agar Nabi membawanya dan bisa ikut naik untanya. Seperti itu. Rasulullah SAW malah membalas permintaan salah seorang sahabat itu dengan berkata, ya sudah, nanti saya naikkan anak unta saja, gitu, seperti itu. Jadi ternyata Rasulullah SAW ketika dimintain bantuan oleh salah seorang sahabat, jadi sahabatnya pengen naik unta bersama Rasulullah. Kata Rasulullah, ya sudah, nanti saya naikkan anak unta saja, seperti itu. Kenapa jamaah sekalian? Karena untanya sudah nggak muat kalau mau dinaiki sahabat yang lain ya. Jadi Rasulullah kan badannya besar ya. Ketika sudah naik unta maka hanya cukup buat Rasulullah SAW saja. Sehingga sahabat itu tidak mungkin bisa naik bersama Rasulullah. Kecuali kalau yang naik itu istrinya Nabi ya. Udah laki-laki, Rasulullah ini mau dibarengin dengan laki-laki juga ya, tentu nggak akan muat ya. Nanti dikhawatirkan untanya malah jatuh ke prosok ya. Untanya malah jatuh ke prosok ya, malah Rasulullah bisa tergelincir. Makanya kata Rasulullah SAW, ya sudah, nanti saya naikkan anak unta saja gitu.
Lalu sahabat balik bertanya, wahai Rasulullah, lah emang anak unta bisa bawa saya, wahai Rasulullah? Ya, sahabatku, ketahuilah ya, anak unta, ya, seekor anak unta juga berasal dari unta, seperti itu. Maksudnya ya, mau anak unta maupun unta dewasa ya sama-sama, yang penting sama-sama unta, seperti itu maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi misalnya jok ini, misalnya kalau kita tafsirkan seperti di era masa kini, misalnya ya ini biasanya jok-jok yang biasanya sering disampaikan oleh Cak Lontong ya. Itu Cak Lontong itu kalau ngejok atau bercanda itu lucu, itu seperti itu. Kalau Ustadz lihat beberapa candanya memang enggak ada yang kurang bagus, tapi ada juga yang bagus, seperti itu. Misalnya joknya Cak Lontong ya, memberi contoh kepada kejadian-kejadian saat ini. Misalnya ke rokok gitu ya. Ya, merokok itu, kata Cak Lontong, merokok itu paling enak, paling nikmat ya. Kayak kalau berhenti gitu. Jadi paling enak, paling nikmat itu ya kalau kita berhenti ngerokok gitu, maksudnya Cak Lontong. Kemudian setelah itu Cak Lontong melanjutkan candanya. Ya memang benar, ya kalau kita ngerokok sambil jalan ya nggak enak, ya seperti itu. Ya kalau kita ngerokok sambil lari ya nggak enak, makanya ngerokok itu sambil diam, duduk, ngeteh, ngopi, makanya enak sekali, seperti itu kata Cak Lontong. Nah itu seperti itu nggak apa-apa, karena kan nggak ada yang disinggung kan, nggak ada yang tersinggung. Pihak dari rokoknya juga nggak mungkin tersinggung, pihak kita nggak ada yang disinggung. Nah, candaan-candaan seperti itu bagus menghidupkan suasana ya, memberi kita suasana yang baru ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah nggak bermaksud menghina salah seorang sahabat yang tadi pengen naik unta gitu. Tapi Rasulullah mengasih tahu bahwasanya kalau kamu naik, unta ini nggak kuat gitu loh. Karena unta ini ya badannya kecil ya, dia masih usianya nggak jauh dari anak unta. Makanya kamu lebih baik saya naikkan anak unta saja, seperti itu. Nah, meskipun dibalik lagi pertanyaannya, Rasulullah, ya mana bisa anak unta saya tunggangi? Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, ya memang itu anak unta nggak akan bisa kamu tunggangi, tapi kan setidak-tidaknya anak unta juga unta juga, seperti itu. Anak unta juga berasal dari unta gitu, seperti itu. Itu candaan baginda Rasulullah SAW. Mohon maaf jemaah sekalian, Ustadz kalau mau seperti Cak Lontong bikin candaan ya Ustadz nggak bisa ya. Ya mungkin Ustadz harus kursus dulu mungkin sama Cak Lontong, seperti itu jemaah sekalian. Tapi ya jemaah sekalian bolehlah lihat candaan-candaan dari Cak Lontong, walaupun memang sebagian yang ada yang ada candaan dari beliau yang agak sedikit porno ya, tapi yang lain-lainnya agak bagus ya, seperti itu. Mohon maaf jemaah sekalian ya kalau Ustadz keluar dari konteks bercanda. Ma'asyiral qaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia. Kemudian hadis selanjutnya, al-mizahu ma'as sobi, bercanda dengan anak-anak. Hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Abu Tiyah qala sami'tu Anas bin Malik yaqul kana an-nabiyyu la yukhalituna hatta yaqula li akhili saghirin ya Aba Umairin ma fa'alan nughair. Nah, ini jadi Rasulullah SAW
di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya kata sahabat Anas bin Malik, ya mohon maaf jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian pada hari ini setelah tayangan yang berikut ini. Ma'asyiral kaumul muslimin, jamaah kajian syarah hadis sahih dan pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia. Jadi Rasulullah SAW itu sering berkumpul dengan sahabat Anas bin Malik. Lalu Rasulullah SAW juga sering berkumpul dengan dengan adiknya sahabat Anas bin Malik. Ya, yang mana ternyata adiknya sahabat Anas bin Malik ini diberi sebuah julukan namanya An-Nugair, ya. An-Nugair ini kalau jemaah sekalian, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu burung bulbul kecil, seperti itu. Nah, sama halnya misalnya Rasulullah SAW bercanda ke Aisyah. Jadi Rasulullah ketika bercanda ke Aisyah ngomongnya, ya Humaira, seperti itu. Wahai Aisyah yang kemerah-merahan pipinya, seperti itu. Bercanda seperti itu. Jadi Rasulullah nggak selalu memanggil istrinya dengan nama aslinya. Rasulullah SAW nggak selalu memanggil istrinya dengan nama Aisyah. Misalnya, ya Aisyah. Enggak. Rasulullah terkadang memanggil Aisyah dengan ya Humaira. Wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Maksudnya kemerah-merahan pipinya itu suka berseri-seri wajahnya, murah senyum, seperti itu maksudnya. Jadi, ya Humaira ini tujuannya bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang. Ya Humaira ini tujuannya untuk memberikan apresiasi. Karena Aisyah ini suka senyum, murah senyum, senyumnya berseri-seri. Makanya Rasulullah memberi sebuah julukan ya Humaira, seperti itu. Begitu pula Nabi Muhammad SAW pernah memberi julukan lain kepada sahabat yang lain. Ya, di samping tadi adiknya sahabat Anas bin Malik diberi gelar An-Nugair. Ya, An-Nugair itu burung bulbul kecil. Burung bulbul kecil ini maksudnya, kalau kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu anak yang periang, yang suka main-main. Tapi main-mainnya itu kalau kita lihat bikin seneng orang, bikin seneng orang lain itu. Seperti misalnya kalau jamaah sekalian punya anak kecil, anak bayi, balita, bayi di bawah 5 tahun. Kalau kita bermain sama anak kita kan kadang lucu gitu, seperti itu. Misalnya kita dinaikin sama anak kita, ayo ayah jadi kuda, ayah jadi kuda. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan burung bulbul kecil, ya, anak periang, anak yang suka bermain, yang dapat merubah suasana, yang dapat menggembirakan suasana. Begitu pula Nabi juga pernah memberi sebuah julukan kepada seorang sahabat, ya, dengan julukan Abu Hurairah, ya, dengan julukan Abu Hurairah. Karena sahabat Abu Hurairah ini dalam beberapa riwayat dikisahkan ini kemana-mana sering bawa kucing, jemaah sekalian. Jadi sering bawa kucing, pergi kemana bawa kucing, pergi kemana bawa kucing, kemana-kemana dikit-dikit bawa kucing. Makanya kemudian Rasulullah SAW memberi gelar Abu Hurairah. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Nah, ini sebelumnya akan Ustadz sampaikan siapa itu Abu Hurairah, ya. Jadi Abu Hurairah itu sebenarnya, ya, seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sokhar. Jadi Abdurrahman bin Sokhar ini adalah seorang sahabat senior yang usianya lebih tua dari Nabi. Jadi ketika menemani Nabi kemanapun bawa kucing. Sedang hijrah kemana kemudian bawa kucing.
Makanya kemudian Rasulullah SAW untuk mengapresiasi seorang Abdurrahman bin Sakhr ini memberi julukan dengan Abu Hurairah. Jadi julukan Abu Hurairah ini bukan untuk menghina, ya, bukan tujuannya untuk menjatuhkan seseorang, bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, tapi untuk apresiasi, ya, karena suka kemana-mana bawa kucing maka disebut Abu Hurairah. Makanya Rasulullah kalau manggil Abdurrahman bin Sakhr bukan ya Abdurrahman bin Sakhr, bukan jamaah sekalian, tapi ya Abu Hurairah, wahai bapak kucing, seperti itu. Jadi bapak kucing ini adalah sebuah candaan Nabi untuk mengapresiasi Abdurrahman bin Sakhr karena suka membawa kucing. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Lalu Ustadz, boleh nggak misalnya di masa era sekarang, ya, di masa sekarang ini, di masa milenial ini, kalau kita pengen mencontohkan orang yang sering melakukan perbuatan kriminal, orang yang sering berbuat kerusakan di muka bumi dengan panggilan Abu Jahal, boleh nggak Ustadz? Boleh. Ya, misalnya kita nggak seneng sama seseorang, ya, orangnya itu sering buat kerusakan, keributan, sering melakukan sesuatu yang merusak suasana, sebut saja, wahai Abu Jahal, seperti itu, ya. Itu panggilan seperti itu tujuannya agar dia mau sadar diri bahwasanya panggilan Abu Jahal itu nggak baik bagi dia, seperti itu. Agar dia mau introspeksi diri. Lah Ustadz, misalnya kita interpretasikan yang lain, ya, dalam konteks yang lain. Misalnya Ustadz, kita mau bercanda, ya, kita bercanda dengan teman-teman seusia kita. Misalnya kita bercanda kepada seseorang, tapi kita nggak ada niat pengen menjatuhkan martabat teman kita, Ustadz. Misalnya, ya Abu Dalun, seperti itu, ya. Wahai Bapak Ember, misalnya. Boleh nggak Ustadz bercanda seperti itu? Ya boleh, jamaah sekalian, silakan. Ya, ya, Abu Dalun, ya. Abu Sonaun, ya. Abu Masnaun, Abu Maktabun, ya. Atau yang penting bukan nama-nama yang mana itu nama seseorang. Ya, nggak boleh misalnya kita bercanda dengan candaan Abu Janda, ya. Kita candaan dengan abu apa yang dia bagian dari nama seseorang. Tapi kalau dia bukan bagian nama seseorang, misalnya Abu Dalun, ya, bapaknya ember, karena kemana-mana suka bawa ember, ya. Atau Abu Gayung, karena kemana-mana suka bawa gayung, misalnya, ya. Atau Abu Nukudun, ya, karena kemana-mana suka bawa uang, ya silakan, nggak apa-apa. Yang penting kita tidak ada niat untuk menjatuhkan martabat saudara kita sesama muslim. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Terkait konklusi atau kesimpulan pada tema kali ini, bahwasannya Rasulullah SAW pernah menegaskan dalam sebuah hadis, yang mana hadisnya ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Saleh dari Lais, dari Ibnu Ajlan, dari bapaknya yakni Sa'id, dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW pernah, ya, ditanya oleh sahabat Abu Hurairah, Rasulullah, engkau itu orangnya kok suka bercanda loh, seperti itu, kata Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah saja disebut dengan bapak kucing, seperti itu, kan. Makanya pernah Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kok Anda suka bercanda, seperti itu. Lalu kata Rasulullah SAW, iya benar, saya memang orangnya suka bercanda, wahai Abu Hurairah, wahai sahabatku. Walakinni la aqulu illa haqqan. Tetapi saya
Ketika saya bercanda, kata baginda Rasulullah SAW, la aqulu illa haqqan. Kata baginda Rasulullah SAW. Rasulullah memang suka bercanda. Tapi candanya Rasulullah itu pasti dalam kebenaran. Jadi candanya Rasulullah bukan canda yang biasa-biasa saja. Bukan canda yang menjatuhkan martabat orang lain. Bukan canda yang canda-candaan remeh-temeh. Bukan candaan yang untuk merusak suasana. Tapi Rasulullah SAW ketika bercanda, candanya itu dalam kebenaran. Itulah Rasulullah SAW. Jadi bercanda ala Rasulullah SAW adalah bercanda dalam kebaikan dan kebenaran. Hadis ini terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad halaman 83. Juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah. Jemaah sekalian, sekali lagi Ustadz tegaskan, bercanda apapun boleh. Bercanda, kita membercandakan teman kita, saudara kita, sesama muslim dengan candaan selama candaan itu baik dan benar. Tidak ada niat untuk menjatuhkan, tidak ada niat untuk merusak suasana, tidak ada niat untuk menakut-nakuti, maka semua itu dibenarkan. Rasulullah SAW saja suka bercanda. Rasulullah SAW saja suka diiringi lantunan musik. Makanya tidak benar apabila ada sebuah informasi yang menyatakan Rasulullah SAW anti mendengar musik. Tidak benar kalau ada sebuah informasi yang menyatakan Rasulullah SAW tidak pernah bercanda atau mengharamkan bercanda. Wallahu a'lamu bishawab. Nasru minallahi wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.